Kemudian kami juga melayani pasien-pasien anak. Kami ada glaukoma yang dikenal sebagai penyakit tekanan bola mata tinggi. Orang-orang yang datang dengan kelopak matanya naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Simata. Kembali lagi berjumpa dengan saya Iki selaku host Maca ketika mata berbicara. Baik, akhirnya kita berjumpa lagi ya Sobat Simata dengan podcast Maca ini. Perlu Sobat Simata ketahui bahwa podcast ini merupakan di bawah naungan Rumah Sakit Mata Makassar dengan menjadi wadah kami untuk menyebarkan informasi agar Sobat Simata dapat menerima informasi-informasi mengenai layanan kami dengan cara yang lebih kreatif dan tentunya lebih dekat dengan Sobat Simata. Baik, Sobat Simata, kebetulan kita take konten ini di bulan suci Ramadan ya. Maka dari itu saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Sobat Simata yang menjalankan. Semoga Sobat Simata masih semangat menjalankan puasanya. Baik Sobat Simata, di samping saya telah hadir narasumber kita yang sungguh luar biasa. Telah hadir Dr. Andi Tenrisana Devi Indira, SPM Konsultan MKes, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Mata Makassar. Selamat pagi Bu Dirut. Selamat pagi. Bagaimana puasanya Bu Dirut? Selamat pagi seluruh Sobat Simata. Alhamdulillah, dan kepada seluruh Sobat Simata, selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, mungkin untuk memulai podcast kita pada hari ini, mungkin Bu Dirut ingin memperkenalkan diri dan menyapa Sobat Simata yang ada di rumah. Silakan Bu Dirut. Selamat pagi teman-teman Sobat Simata. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita untuk pertama kalinya ya mengikuti podcast Sobat Simata. Dan sebenarnya walaupun saya masih baru sebagai dirut di sini, tapi sebenarnya sudah lama ya. Sudah kurang lebih 2 tahun bertugas di sini sebagai direktur medik. Bahkan sebelumnya sejak terangkat pegawai negeri saya sebenarnya masih sudah di sini. Sejak jadi spesialis mata. Nah, waktu itu rumah sakit mata namanya Balai Kesehatan Mata Bantabantaeng, sehingga seluruh Sobat Simata dan Civitas Hospitalia Rumah Sakit Mata sebenarnya yang sebelum Iki masuk ya itu sudah kenal sebelumnya, karena sejak terangkat ke sini, kemudian setelah beberapa tahun di Bantabantaeng yang dulu namanya BKMM ya, lalu bertugas di sana kurang lebih 5 tahun, kemudian 5 tahun ke rumah sakit yang lain, lalu ke sini lagi. Jadi kalau ini bukan tak kenal maka tak sayang ya, udah tahu sebelumnya. Sudah lama. Ya, sudah lama. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh Bu Dirut ya. Jadi sebelumnya beliau sudah menjabat sebagai Direktur Medik dan Keperawatan ya Dok ya sebelumnya. Baik Dok, hari ini kita akan membahas mengenai layanan unggulan Rumah Sakit Mata Makassar. Kemudian juga ingin membahas layanan-layanan terbaru yang ada di Rumah Sakit Mata Makassar. Kemudian nanti di akhir podcast Dok, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari Sobat Simata melalui sosial media Rumah Sakit Mata Makassar, Dok. Baik, izin Dok, saya mulai. Berbicara mengenai layanan unggulan Rumah Sakit Mata Makassar, Dok, tentunya kita ingin mengetahui apa-apa saja sih Dok layanan unggulan Rumah Sakit Mata Makassar. Nah, Rumah Sakit Mata ini ya namanya rumah sakit mata, tetapi sebenarnya ada beberapa layanan lain selain mata. Yang satu penyakit dalam ya, kemudian kami juga melayani pasien-pasien anak. Dan untuk mata sendiri ada katarak. Jadi katarak itu merupakan sudah unggulan sejak sebelum rumah sakit mata bertransformasi ya. Dulu namanya Bantabantaeng ya. Jadi masyarakat luas itu sudah mengenal sebagai Bantabantaeng, sekarang menjadi Rumah Sakit Mata Makassar. Jadi
pada saat itu memang banyak pasien-pasien katarak yang kami layani hingga sekarang ini. Kemudian yang kedua, kami ada glaukoma yang dikenal sebagai penyakit tekanan bola mata tinggi, dan ada juga penyakit infeksi. Jadi pasien-pasien yang dengan mata merah, mata yang nyeri dan tidak sembuh-sembuh, ya silahkan datang ke sini. Kemudian ada juga layanan lain seperti misalnya pasien-pasien rekonstruksi mata, ya. Rekonstruksi mata itu banyak juga pasiennya. Misalnya orang-orang yang datang dengan kelopak matanya naik ke atas, terlipat ke atas, ya. Kemudian ada juga yang seperti ptosis, ya, kelopak matanya agak turun. Jadi itu juga bisa kami layani di sini. Dan penyakit yang banyak yaitu penyakit dengan gangguan retina. Retina itu salah satu komplikasi dari diabetes mellitus. Jadi kalau misalnya sobat si mata ada keluhan dengan penglihatan buram, kemudian ada riwayat mengalami diabetes mellitus, silahkan datang berobat di sini. Bisa kami lakukan screening atau kita bisa melakukan pengobatan. Baik dok, dari layanan-layanan unggulan yang dokter sebutkan barusan, saya tertarik dengan layanan glaukoma dan retina dok. Sebagai layanan unggulan tentunya kita memiliki perbedaan dengan tempat lain dok. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan dari layanan unggulan yang ada di rumah sakit mata, terutama bagian glaukoma dan retina tersebut dok? Nah, glaukoma dan retina merupakan penyakit yang dikatakan sebagai irreversible. Irreversible itu artinya apa? Penyakit yang kalau kita obati, apalagi kalau pasiennya sudah tidak melihat dengan jelas, ya, maksudnya sudah katakanlah penglihatannya tinggal 1 meter, ya, atau pasiennya telat. Nah itu yang kalaupun kita obati, jika dia datang 1 meter, ya bisa saja nanti setelah kita obati, kita operasi tetap 1 meter. Beda dengan misalnya pasien-pasien yang tidak ada kelainan saraf mata. Nah itu prognosisnya lebih bagus. Dan sehingga deteksi dini atau misalnya pasien buram dan ada riwayat-riwayat tersebut sudah merasa buram, harus segera datang ke rumah sakit sehingga kami bisa layani lebih cepat. Dan di rumah sakit mata sendiri tersedia dokternya. Kami ada 3 dokter yang subdivisi glaukoma, ya tentu saja mereka semua sudah melakukan proses pendidikan, ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian untuk retina sendiri kami juga punya, dan mereka pun sudah melalui proses pendidikan yang cukup panjang dan berpengalaman di bidangnya. Baik, Demikian dok. juga alat. Nah, alatnya kami cukup lengkap, ya. Jadi silahkan sobat mata ke sini untuk melihat kelengkapan alat kami. Baik, berarti sobat si mata yang ada di rumah tidak perlu khawatir ya jika memiliki gangguan mata, bisa segera periksakan di Rumah Sakit Mata Makassar karena selain alatnya sudah mumpuni, kita juga punya dokter-dokter yang terbaik di bidangnya. Ya. Biasanya kan dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata juga sudah punya subdivisinya, ya dok ya. Jadi lebih akurat lah. Ya. Baik dok, kita kan sudah punya layanan unggulan di Rumah Sakit Mata Makassar. Namun hal tersebut kan baiknya kita promosikan agar dapat menjangkau pasien lebih luas lagi. Apakah Rumah Sakit Mata Makassar punya cara-caranya tersendiri untuk menjangkau pasien lebih luas, dok? Yang pertama, ya tentu saja kami melayani pasien-pasien yang sudah datang di sini dengan baik, ya. Kalau kita bisa lihat, Rumah Sakit Mata sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut itu mendapatkan penghargaan sebagai rumah sakit yang memberikan layanan yang cepat jika misalnya satu masuk IGD, ya. Dan karena rumah sakit mata ini spesifik di mata, sehingga pasien itu tidak terlalu lama dalam pelayanannya. Kalau memang misalnya indikasi, langsung kami konsul ke dokter anestesi, kemudian dokter ke bidangnya sehingga cepat ditangani.
Dan yang kedua, rumah sakit mata ini juga selain untuk IGD juga untuk layanan poli yang tercepat. Jadi pasien tidak menunggu lama, apalagi kalau IGD tidak perlu menunggu berhari-hari ya di IGD. Begitu masuk langsung kami usahakan maksimalkan untuk mendapatkan tempat dan mendapatkan layanan. Baik dok, Eh, untuk promosinya tersendiri dok, saya dengar-dengar katanya ada diskon selama Ramadan dok. Ya. Boleh diceritakan dok perihal tersebut? Ya, jadi untuk diskon Ramadan ini kami ada diskon untuk operasi katarak ya, itu 10% dari tarif biasanya. Dan selain tarif Ramadan itu kemungkinan kita akan ada momen-momen tertentu ya. Jadi mungkin di hari glaukoma nanti ada diskon juga untuk pemeriksaan screening glaukoma ya, pemeriksaan lengkap. Nanti akan kami sebarkan dan teman-teman Simata jangan lupa lihat saja di IG-nya ya. Kami akan update di IG kami. Betul. Berarti Sobat Simata ini rugi banget ya belum menonton sampai detik ini karena sudah ada pembahasan diskon sampai sejauh ini. Baik dok, saya bergeser ke pembahasan layanan terbaru Rumah Sakit Mata Makassar. Boleh disebutkan dok layanan-layanan terbaru apa saja yang ada di Rumah Sakit Mata Makassar? Nah untuk mata kami cukup komprehensif ya, seperti tadi dijelaskan kami cukup banyak layanannya. Kemudian untuk layanan terbaru, karena kami ada dokter anak, kami melayani juga vaksin anak, itu satu. Kemudian yang kedua untuk Sobat Simata yang rencana ya, sekarang mungkin belum memungkinkan ya karena keadaan Timur Tengah masih kurang aman, yang akan vaksin. Nah, kami juga ada vaksin di sini untuk persiapan haji dan umroh. Jadi silahkan Sobat Simata yang akan datang, silahkan datang ke Rumah Sakit Mata. Baik. Oh yang satu lagi sebelum kelupaan. Nah untuk kami juga ada, tadi sudah dikatakan bahwa kami ada plastik rekonstruksi. Iya. Ya. Jadi mungkin yang ada kepingin memperbaiki kelopak matanya ya. Jadi yang mau pakai, yang muda-muda mau pakai eyeshadow tapi kurang besar jarak kelopak matanya ya silahkan, itu bisa kita. Boleh. Atau yang sudah agak senior terus kepingin kelihatan muda bisa. Silahkan datang ke Rumah Sakit Mata, kita cek dulu ya dan berkonsultasi dengan dokternya. Berarti pelayanan Rumah Sakit Mata Makassar sudah jauh lebih lengkap sekarang ya dok ya. Bukan hanya melayani mata, tapi juga kita sudah ada pelayanan poli penyakit dalam dan juga poli anak. Poli anak. Baik dok, apakah ada rencana dok ke depannya untuk membuka poli spesialis non mata di Rumah Sakit Mata Makassar ini dok? Yang sekarang ini sebenarnya poli anak itu tergolong masih baru ya. Bahkan untuk BPJS, untuk rumah sakit mata sendiri baru akan bekerja sama di bulan ini. Ya, jadi kami maksimalkan dulu yang baru ini ya untuk kemudian kita lihat dulu, kita lihat kira-kira apa lagi. Kedepannya sih akan ada CT scan. Sehingga pelayanan CT scan akan ada di akhir tahun. Baik dok, saya akan membacakan mungkin pertanyaan dari Sobat Simata melalui sosial media Rumah Sakit Mata Makassar. Di sini ada yang bertanya dok, salah satunya pertanyaan terkait perbedaan poli eksekutif dan poli umum reguler dok. Apa katanya perbedaannya dok? Ya, namanya juga eksekutif ya. Iya. Dan reguler ya pasti beda. Ya, yang pertama kalau poli eksekutif itu tidak menunggu lama. Dan kalau kapan-kapan jalan ke rumah sakit mata, tempat masuknya itu kalau untuk poli eksekutif memang agak di belakang ya, tapi tidak terlalu jauh, tapi ada drop off khusus sehingga pasien bisa langsung masuk dari lobi kemudian langsung masuk ke poli eksekutif. Nah kemudian yang kedua, ruangannya nyaman ya, lebih nyaman ya. Ruangan yang umum kami juga nyaman, tapi ini lebih nyaman lagi ya. Jadi Sobat Simata silahkan datang ke sini ya. Ruangannya bagus ya, dokternya juga bagus, dan yang terutama adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan juga tidak menunggu lama. Berarti sudah jelas ya Sobat Simata, perbedaan poli eksekutif dan poli umum reguler adalah
pelayanannya Lebih cepat iya bisa. lebih cepat dan pelayanannya berada di satu ruangan ya dok Ya. ya. Jadi pasien tidak perlu berpindah dari ruangan satu ke ruangan lainnya untuk mendapatkan Ya, pemeriksaan. one stop shopping lah, kayak di mall. Shopping ya. Baik dok, selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram. Saya mau tanya Kak, apakah di rumah sakit ini tersedia pemeriksaan OCT retina dan tes lapang pandang atau visual field untuk mata? Kalau tersedia, apakah perlu rujukan atau bisa langsung daftar? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya sangat bagus ya. Dan pertanyaan itu ya sehubungan dengan unggulan kami sebenarnya. Untuk OCT bisa dilakukan pemeriksaan glaukoma ataupun retina. Kemudian untuk visual field juga itu untuk pemeriksaan glaukoma. Nah, kedua alat itu tersedia ya. Dan apakah kalau misalnya kepingin periksa perlu rujukan, kalau pasien adalah pasien BPJS perlu rujukan. Tapi kalau pasien umum silahkan langsung datang. Baik. Jadi itu jawabannya Sobat Simata, bahwa di Rumah Sakit Mata Makassar ini sudah tersedia alat-alat yang disebutkan oleh Bu Dirut tadi. Jadi bagi Sobat Simata yang ingin melakukan pemeriksaan tersebut, silahkan datang ke Rumah Sakit Mata Makassar, Thalassa City, Tamalan Rea. Oh iya, satu lagi, kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa asuransi. Oh iya. Ya, jadi nanti silahkan dilihat di IG-nya asuransi-asuransi apa saja yang telah bekerja sama dengan kami. Pemeriksaan-pemeriksaan tadi yang disebutkan juga di-cover oleh asuransi. Baik dok. Pertanyaan terakhir dok. Mungkin ini belum ada pertanyaan di sosial media, tapi biasanya Sobat Simata menanyakan di dekat-dekat hari raya. Pada saat libur Idul Fitri dok, apakah poli rawat jalan tetap buka? Iya, kami tetap buka. Akan ada dokter yang standby ya. Jadi silahkan Sobat Simata, ya mudah-mudahan tidak ya, karena Idul Fitri kan kita berkumpul bersama keluarga, jangan sampai ada masalah, tapi ada saja hal yang tidak bisa kita Ya, hindari betul. ya. Silahkan datang. Apakah keluhannya keluhan mata ataupun keluhan penyakit dalam, silahkan mengunjungi Rumah Sakit Mata Makassar. Baik. Dan pastinya mungkin IGD dan IGD ya, apotek IGD, juga. rawat jalan, Iya. apotek itu terbuka 24 Iya. jam. Jadi mau lebaran, mau tidak lebaran kami buka. Kebetulan pegawai-pegawai di Rumah Sakit Mata ini semangat-semangat, walaupun lebaran juga tetap buka. Baik dok, mungkin itu saja, sudah cukup dok. Terima kasih banyak atas waktunya telah hadir bersama kita dok. Sebuah kehormatan bagi saya mewawancarai dokter secara langsung. Ya, makasih Sobat Simata. Ya. Saya izin tutup dulu dok. Ya. Baik Sobat Simata, itulah perbincangan saya bersama Direktur Utama Rumah Sakit Mata Makassar mengenai layanan-layanan yang ada di Rumah Sakit Mata Makassar. Maka dari itu, semoga Sobat Simata semakin tercerahkan dan semakin tidak bingung lagi. Jika memiliki masalah mata, silakan datang ke Rumah Sakit Mata Makassar yang berada di Jalan Lingkar Barat, Thalassa City. Jika masih bingung, yang letaknya berada pas di samping Masjid Haja Sitimang. Sobat Simata bisa langsung datang karena kami selalu melayani dengan adil, tulus, dan akurat. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Makasih. sekali lagi, Dok. Baik. Makasih. Kita tutup bersama-sama dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.